Bab 897. Membunuh kembali ke kota Yunhai. Ketika orang-orang ini mengkhianati perguruan lautan awan dan memilih untuk bergabung dengan sekte suci awan, dalam hati warrior yang orang-orang ini adalah musuh baginya. Musuh tidak perlu dididik. Di tengah libasan pedang dewa barbar, lebih dari selusin pendekar hitam dihancurkan dalam hitungan detik. Melihat adegan ini, tidak hanya pendekar hitam yang mengkhianati perguruan lautan awan yang tercengang, bahkan orang-orang yang berada di belakang warrior yang juga sangat terkejut. Semua orang menatap warrior yang keterkejutan terpancar dari mata mereka dan bahkan ada sedikit ketakutan. Terutama Fionacia, dia langsung memeluk kakak sepupunya Aron Feng, sedangkan tatapan kakak sepupunya sama serius dan terkejutnya. Termasuk Giovanni Yu yang sedari tadi meremehkan warrior yang saat ini tatapannya penuh dengan rasa keterkejutan. Kekuatan yang kuat sama sekali tidak begitu mengerikan, tapi yang mengerikan adalah kekejamannya serta keganasannya, itu sungguh menakutkan. Di tengah lapangan, salah satu pendekar hitam yang mengkhianati perguruan lautan awan akhirnya tersadarkan. Setelah menjerit kesakitan, dia pun berlari dengan gila. Orang-orang yang lain juga mulai kembali sadar dan semuanya mulai melarikan diri dengan gila. Warrior yang sama sekali tidak ingin mengejar orang-orang ini, melainkan dia berbalik badan dan melihat orang-orang yang ada di belakangnya dan berkata, "Mulai saat ini, semua orang ikut denganku, mendengarkan instruksiku, apakah ada yang keberatan?" Atas. Mendengarkan kata memerintah seperti ini, Giovanni Yu seketika merasa tidak senang. Tanpa sadar dia ingin melontarkan pertanyaan, tapi baru saja dia melontarkan satu kata, ujung pedang dewa barbar yang tajam ini seketika berada di depan matanya. Pedang ini sangat runcing, darah segar segera mengalir keluar dari kening Giovanni Yu. Wajah cantik Giovanni Yu seketika ditutupi lumuran darah. "Kamu hanya perlu mengatakan ada dan tidak ada saja," ucap warrior yang kepada Giovanni Yu dengan tanpa perasaan. Semua orang tidak bisa menahan diri masing-masing untuk memundurkan langkahnya. Kali ini, tatapan mereka kepada warrior yang tidak hanya ketakutan, tapi kengerian. Giovanni Yu juga terkejut, dia juga tidak menyangka pria yang ada di depannya ini berani turun tangan kepadanya. Selain itu bahkan kekuatannya begitu kuat dan dominan. Giovanni Yu adalah seorang yang arogan, sifat keras kepalanya segera muncul ketika dia melihat sikap warrior yang begitu mendominan seperti ini. Dia berkata dengan marah, "Aku sangat keberatan." Warrior yang mengangguk. Pada saat ini, Grace Yu tiba-tiba menghadang di hadapan warrior yang dia tidak berkata, tapi hanya menatap warrior yang. Dia memandangi Grace Yu sejenak, kemudian baru menarik kembali pedangnya, lalu melirik orang-orang yang ada di sana dan berkata, "Aku ingin kembali ke kota Yunhai. Jika kalian bersedia mengikutiku, aku bisa membawa kalian pulang ke sana. Tapi, kalian harus mendengarkanku. Jika kalian keberatan atau tidak bersedia, maka pergi saja." Mendengar hal ini, Ginoli, Granny Lee dan juga Jen segera berjalan ke sisi warrior yang. Ginoli dan Granny Lee sangat percaya dengan warrior yang, lagi pula mereka mengetahui identitas serta kekuatan yang dimiliki oleh warrior yang. Sedangkan Jen juga memiliki kepercayaan yang sama kepada warrior yang. Sepanjang perjalanan ini, warrior yang telah memperlihatkan perkembangan kekuatannya hingga membuat mereka sangat percaya. Segera, mulai terlihat banyak orang yang berjalan ke belakang warrior yang. Bagi semua orang, meskipun warrior yang terlihat begitu kejam, tapi kekuatannya sungguh tidak perlu diragukan lagi. Jika ingin kembali ke kota Yunhai, maka tidak perlu diragukan lagi, karena kesempatan itu tentu jauh lebih besar jika ikut dengannya. Tak lama kemudian, ada sekitar 100 lebih orang yang berdiri di belakang warrior yang dan hanya tersisa beberapa orang saja yang berdiri di depannya.
Beberapa orang ini terdiri dari kakak beradik dari Grace Yu, Aaron Feng, Fiona Xia, dan beberapa kultivator pedang dari perkumpulan pedang kuno. Apa kalian sudah yakin? Kata warrior yang kepada Aaron Feng dan lainnya. Meskipun tujuannya untuk menyelamatkan orang, tapi jika orang-orang ini tidak bersedia untuk mengikutinya, maka dia juga tidak akan memaksa. Aaron Feng terdiam untuk waktu yang cukup lama. Dia melirik Fiona Xia sekilas, lalu berkata, "Kami mengikutimu." Setelah itu, dia berjalan ke belakang warrior yang berada di depan warrior yang hanya tersisa kakak beradik dari keluarga Yu. "Ayo, ikut aku." Grace Yu menarik tangan Giovanni Yu. Dia hendak berjalan ke arah warrior yang, tapi Giovanni Yu malah melepaskan tangan Grace Yu dan berkata, "Jika kamu ingin ke sana, kamu saja sendiri. Tidak ada dia, aku juga bukan tidak bisa kembali. Apa kamu minta dipukuli?" Warrior yang tiba-tiba berjalan ke arah Giovanni Yu. Giovanni Yu membalikkan tangan kanannya. Sebuah cambuk sebesar lengan tangan muncul di tangannya. Dia memandang warrior yang dengan dingin dan berkata, "Jangan pikir aku akan kalah darimu. Jika dulu bukan karena serangan menyelinapmu, kamu pikir aku akan terkena jurusmu." Grace Yu menarik napas dalam-dalam, lalu dia memandangi warrior yang dan berkata, "Beri dia muka, bolehkah? Adik ketiga, kamu menjual orang lain demi kebaikanmu." Mendengar perkataan Grace Yu, amarah Giovanni Yu pun seketika memuncak. "Kamu sendiri yang mencari mati." Selesai Grace Yu berkata, dia tidak lagi memedulikan Giovanni Yu dan langsung berjalan ke belakang warrior yang. Warrior yang menatap Giovanni Yu dan berkata, "Jika bukan karena Grace, aku benar-benar tidak ingin mengurusimu." Setelah itu, warrior yang melangkah maju dan seketika tiba di depan Giovanni Yu. Giovanni Yu ketakutan, tapi responnya sangat cepat. Dia segera melambaikan cambuk panjang yang ada di tangannya. Ketika cambuk menyapu di udara, suara itu sungguh mengerikan. Tapi segera, sepasang matanya yang bulat itu seketika menajam dan tidak hanya dia, begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar sana. Di mata mereka, ini sungguh sangat mengejutkan dan sungguh tidak bisa dipercaya. Karena cambuk Giovanni Yu ditangkap oleh warrior yang. Warrior yang berkata, "Sebenarnya, sama sekali tidak ada artinya jika bertarung denganmu. Tidak hanya tidak ada artinya, tapi aku juga akan merasa bersalah karena kamu sebenarnya terlalu lemah." Begitu kata itu dilontarkan, warrior yang tiba-tiba muncul di hadapan Giovanni Yu dan pada saat yang sama, tangannya langsung mencengkeram leher Giovanni Yu, lalu raut wajah Giovanni Yu seketika membiru, tapi detik berikutnya, warrior yang melepaskan tangannya dan kembali ke tempat semulanya. "Sudah lihat, aku sama sekali tidak membohongimu, kan?" ucap warrior yang. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Giovanni Yu menatap warrior yang dengan lekat. Kali ini dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Karena, sosok orang yang ada di depannya sangat kuat dan dia tidak mampu untuk mengalahkannya. "Aku juga ingin tahu siapa kamu." Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Raut wajah semua orang berubah. Mereka menoleh ke arah datangnya suara. Tapi mereka hanya melihat seorang pria dengan topeng hantu yang berdiri entah sejak kapan di sana. Sedangkan di belakang pria topeng hantu ini, ada ribuan pasang mata yang memancarkan cahaya berwarna biru. Sekumpulan serigala, dan ini semua berasal dari alam kaisar. Melihat pemandangan ini, raut wajah semua orang berubah. Warrior yang tidak memedulikan pria bertopeng tersebut, melainkan hanya memandangi Jen dan berkata, "Berapa jauh jarak dari sini ke kota Yunhai?" Jen mengerang dan berkata, "Jika semuanya berlari dengan sekuat tenaga, setidaknya membutuhkan waktu selama 3 hari." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu bawa mereka pergi dulu."
Lalu, kamu. Jen berkata dengan lembut. Aku akan segera menyusul, ucap warrior yang. Jen melirik warrior yang sekilas, lalu bergerak dengan cepat, kemudian orang-orang yang ada di belakang warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu segera mengikutinya. Semua orang sangat mengetahui, jika mereka tetap tinggal, mereka tidak hanya akan merepotkan, tapi juga sama sekali tidak ada gunanya. Kalian, tidak akan ada satu orang pun yang bisa lolos. Begitu pria bertopeng hantu itu berkata, sisi depan hutan yang ada di depan Jen seketika terdengar suara hentakan kaki, kemudian terlihat banyak serigala raksasa yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar. Para serigala raksasa ini ada sekitar ribuan ekor, mereka semuanya berada di tingkat kaisar. Selain itu mereka juga tidak asing dengan sosok yang memimpin, itu adalah siluman monster level setengah suci yang dihadapi Gino Lee serta Giovanni Yu. Sungguh sangat membuang waktu mencari kalian satu persatu. Karena kalian sudah berkumpul menjadi satu, maka ini sungguh menghemat waktuku. Cibir siluman monster level setengah suci itu. Oh ya. Di lapangan, tiba-tiba terdengar suara warrior yang telah muncul di hadapan siluman monster level setengah suci ini, dan di waktu yang sama, pedang dewa barbar miliknya telah ditebas dari atas ke bawah menuju siluman monster level setengah suci ini. Setelah melihat kekuatan yang mengetikan dari pedang dewa barbar, ekspresi siluman monster level setengah suci ini seketika berubah. Karena kecepatan warrior yang sungguh sangat terlalu cepat, dia sama sekali tidak bisa menghindar. Karena itu, dia hanya bisa menggenggam erat sepasang tangannya, kemudian menghantam ke arah pedang dewa barbar milik warrior yang. Pong! Sebuah suara keras terdengar, di mata semua orang, siluman monster level setengah suci ini langsung hancur. Siluman monster level setengah suci itu ketakutan. Bayangannya bergerak dan memundurkan ratusan langkah ke belakang. Bunuh dia. Tepat pada saat ini, suara pria bertopeng hantu itu terdengar. Aum. Serigala yang tak terhitung jumlahnya melolong bersama, lalu bergegas menyerang ke arah warrior yang dan lainnya. Seberapa menakutkannya ribuan siluman monster tingkat kaisar ini. Semua orang yang ada di sini adalah orang-orang yang super jenius. Pada dasarnya mereka mempunyai kemampuan yang cukup untuk bertarung, tapi pada saat ini, mereka merasakan ketidakberdayaan di dalam hati. Kekuatan dari kedua pihak ini sungguh sangat besar. Pada saat ini, warrior yang muncul di hadapan mereka semua, lalu berkata, ikut aku bunuh mereka. Begitu kata ini dilontarkan, pedang dewa barbar warrior yang langsung muncul dari tangannya. Boom! Puluhan kepala siluman monster tingkat kaisar ini berubah menjadi setumpuk daging. Melihat pemandangan ini, jiwa pertarungan orang-orang yang ada di belakang warrior yang seketika membara. Bunuh! Mereka bergegas menyusul langkah warrior yang, kemudian mengerahkan serangan terkuat yang dimiliki mereka semua. Dengan seperti ini, di bawah pimpinan warrior yang, semua orang ini membunuh sepanjang perjalanan menuju kota Yunhai. Meskipun kekuatan semua orang ini seperti bambu rentan di sepanjang jalan, tapi situasi semua orang semakin memburuk, karena semakin banyak kelompok serigala yang muncul di sekitaran mereka. Tidak hanya itu, di sana juga semakin banyak siluman monster level setengah suci yang bermunculan. Meskipun siluman monster level setengah suci ini telah dihabisi oleh warrior yang, namun tetap ada orang yang mulai menjadi korban dari pasukannya. Semuanya mendekat, jangan berpisah, saling membantu ikuti Ye Yang. Suara Grace Yu terdengar dari pasukan. Mendengar hal ini, semua orang mulai menyusut dan seratusan orang ini seketika membentuk seuntai tali. Segera, semua orang bergegas keluar dari hutan lebat dan tiba di sebuah dataran. Ketika mereka baru saja tiba di dataran,
langkah semua orang mulai melambat dan di mata mereka semua sudah tidak terlihat lagi harapan dan jiwa pertarungan, hanya tersisa keputusasaan. Karena jauh di depan mereka, masih terlihat sekelompok serigala yang tidak terlihat kepalanya. Jumlahnya ada sekitar puluhan ribu dan sebagian besar adalah tingkat kaisar. Melihat pemandangan ini, pancaran mengerikan melintas di mata warrior yang dan berkata, "Jangan berhenti, maju." Begitu kata ini dilontarkan, warrior yang menghentakkan kaki kanannya ke tanah, lalu sebuah kekuatan besar datang dari bawah tanah. Tepat di saat dia melompat, ratusan cahaya pedang tiba-tiba muncul dari datang tubuhnya. Energi pedang melesat ke langit dan pada saat ini, langit seolah-olah terobek. Bersambung.